Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi kita masih membahas bagian dari trigonometri matematika wajib kelas 10. Untuk video kali ini kita akan mempelajari aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Tujuan pembelajaran dari video kali ini yaitu mampu menyelesaikan aturan sinus dan kosinus dengan benar, mampu menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk menyelesaikan masalah kontekstual, dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan luas segitiga dengan benar. Pada materi sebelumnya, kita mempelajari bagaimana menentukan sisi atau sudut pada segitiga siku-siku. Lalu, bagaimana dengan segitiga sembarang? Segitiga sembarang ini memiliki sudut A, B, dan C. Untuk menentukan sisinya, kita akan menyebutnya seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya ada sisi AB, AB itu kan dia berseberangan dengan C ya. Karena dia berseberangan dengan C, maka sisi AB ini kita sebutnya dengan sisi C. Untuk BC itu kan dia berseberangan dengan sudut A, maka BC ini kita sebut sisi A. Sedangkan sisi AC karena dia berseberangan dengan sudut B, maka ini disebutnya sisi B. Oke, kita langsung aja ke rumus dari aturan sinus. Aturan sinus ini memiliki rumus seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan sinus digunakan jika terdapat pasangan sisi dan sudut yang diketahui. Jadi kalau misalnya diketahui sisi A dengan sudut A, sudah pasti dia akan yang digunakan itu aturan sinus. Sedangkan aturan kosinus itu memiliki 3 rumus, tapi konsepnya itu sama. Jadi kan kayak gini nih. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Lihat, karena ditanya A kuadrat, A-nya ya, berarti A-nya dikuadratkan karena ini rumus ya, sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ini yang diketahuinya dikurang 2BC. BC kan yang diketahui ya, dikurang 2BC kali cos A. Ya, sudut dari yang diketanyanya. Untuk yang berikutnya, jika ditanyanya B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos dari sudut B. Untuk yang C juga sama, yang C-nya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos C. Untuk aturan sinus ini digunakan saat satu sudut yang diapit oleh dua sisi. Jadi diketahui sudut A-nya, terus dia diapit oleh sisi B dengan sisi C. Atau sudut B-nya yang diketahui, sedangkan sisinya yang mengapit itu sisi A dengan sisi C, dan seterusnya. Dan yang berikutnya itu jika ketiga sisinya itu diketahui. Jadi misalkan ada A-nya diketahui, B-nya diketahui, C-nya diketahui, ditanyanya itu si cos A-nya gitu, atau sudut A-nya, maka itu menggunakan aturan kosinus. Oke, kita langsung saja ke bentuk contoh soal yang pertama. Diberikan segitiga PQR dengan besar sudut P sama dengan 45 derajat, panjang sisi PR sama dengan 20 cm, dan QR sama dengan 20 akar 2. Maka, berapakah besar sudut R? Kita jawab dengan menulis diketahuinya dahulu ya. PR itu sama dengan Q sama dengan 20 cm. Kok bisa? Nah, kita buat dulu aja, kalau kalian bingung, kita buat segitiganya. Untuk PR lihat ya. PR ini dia kan sisinya berseberangan dengan Q ya. Maka PR ini kita bisa menyebutnya dengan sisi Q. Sedangkan QR dia itu berseberangan dengan sudut P. Maka ini kita nyebutnya di sini sisi P. Yang diketahui selanjutnya itu juga ada sudut P. Sudut P itu 45 derajat. Yang ditanyanya itu sudut R ya. Sudut R ini berapa? Untuk mengerjakan soal ini kamu perhatikan. Di sini ada sisi dan sudut yang berpasangan. Jadi ada sisi P dengan sudut P. Kalau yang diketahui seperti ini, maka kita bisa menggunakan dengan aturan sinus. Aturan sinusnya kita tulis seperti ini ya, P per sin P sama dengan Q per sin Q. P-nya sudah ada ya, P-nya 20 akar 2 per sin P-nya itu 45, jadi sin 45 sama dengan Q-nya itu 20 per sin Q. Sin Q-nya belum ada ya.
Dari sini kamu bisa mengkalikan silang ya, jadi 20 akar 2 dengan sin Ki dan 20 dengan sin 45. Nanti hasilnya bentuknya seperti ini ya, 20 akar 2 dikali sin Ki sama dengan 20 kali sin 45. Sin 45 nya kita rubah, sin 45 kan setengah akar 2 ya, jadi 20 dikali setengah akar 2 dibagi, nah si 20 akar 2 nya udah pindah ruas, karena kan kita mau mencari sin Ki, 20 akar 2 nya pindah ruas, jadinya posisinya jadi pembagi. Ini bisa dicoret deh, 20 dengan 20, akar 2 dengan akar 2, berarti sin Ki-nya sama dengan setengah. Coba ingat-ingat, sin berapa yang hasilnya setengah? Nanti kita ketemu nih sudutnya berapa. Iya, sudutnya jadinya 30 derajat. Jadi sin 30 hasilnya kan setengah ya, berarti sudut Ki-nya sama dengan 30. Nah, kan yang ditanya sudut R nih, ini udah dapet dia 30 derajat. Sedangkan sudut R-nya berapa? Kalian ingat nih, kalau misalnya namanya segitiga, jumlah sudutnya berapa? 180 ya, berarti sudut R-nya bisa kita cari dengan 180 dikurang 45 tambah 30 derajat. Dapat hasilnya itu 105. Gitu. Lanjut kita ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 ini, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A menuju pelabuhan B yang berjarak 200 km dengan arah jurusan 3 angka itu 80 derajat. Kemudian dari pelabuhan B berlayar kembali menuju pelabuhan C berjarak 300 km dengan arah jurusan 3 angkanya itu 200 derajat. Tentukan jarak pelabuhan A dan C. Kita buat ilustrasinya seperti ini. Ada pelabuhan A dengan pelabuhan B yang berjarak 200 km. Dan dia di pelabuhan A itu jurusan 3 angkanya itu 80 derajat ya. Sedangkan dari B dia berlayar kembali ke C dengan jarak 300 km. Jurusan 3 angkanya dari B ke C itu adalah 200 derajat. Nah, pertanyaannya tentukan jarak dari pelabuhan A dan C. Terus dulu yang diketahui AB atau sama saja dengan sisi C sama dengan 12 km. Sedangkan BC itu sama saja dengan sisi A sama dengan 300 km. Nah, kita mencari sudutnya nih. Di sini sudutnya ada 80 derajat dengan 200. Ini sudutnya masih posisinya di luar segitiga ya. Kita cari yang di dalam segitiga. Dilihat, ini kan sudut A-nya 80, sedangkan di sini yang B ini, yang depan A ini, disebutnya sudut sepihak. Sudut sepihak jika dijumlahkan hasilnya itu 180 derajat. Kalau di sini 80 derajat, berarti sini berapa? Di sininya berarti kan 100 ya. Sedangkan satu putaran itu berapa derajat? 360. Di sini 100, di sini 200, berarti yang di dalam sini berapa? Di dalam sini berarti dia 360 dikurangi 200 derajat ditambah 100 derajat. Dia hasilnya di sini 60 derajat. Oke, yang ditanyanya apa? Ditanyanya tuh sisi AC. Sisi AC sama dengan sisi B ya. Kamu perhatikan di sini. Di sini yang diketahui ada C, A, dan sudut B. Sudut B-nya ini diapit oleh dua sisi. Berarti dia pakai aturan apa? Iya, aturan kosinus. Karena yang ditanyanya itu sisi B, kita bisa menggunakan rumus kosinus seperti ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC kali cos B. A-nya sudah ada ya, dan C-nya juga sudah ada. A-nya kita masukkan itu 300 pangkat 2 ditambah 200 pangkat 2 dikurangi A-nya itu 300 kali 200 cos B. B-nya sudutnya berapa? 60 derajat. Tinggal kita jumlahkan, berarti kan 300 pangkat 2 itu 90.000, 200 pangkat 2 itu 40.000, lalu ini dikalikan 2 kali 300 kali 200 itu 120.000. Cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah. Kita jumlahkan, nanti hasilnya seperti ini. B pangkat 2 sama dengan 70.000. Lalu kalian lihat, pangkat 2 kalau pindah ruas menjadi akar ya. Berarti B sama dengan akar dari 70.000. Di sini, si 70.000 kan bisa kita pisah menjadi 7 dikali 10.000. Akar dari 10.000 berapa? Akar 10.000 itu 100 ya. Sisanya akar 7, berarti B hasilnya itu sisi B ya, sisi B panjangnya itu 100 akar 7 km. Nah, ini nomor 2. Kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya, contoh soal nomor 3. Sebuah segitiga ABC panjang AB
BC, dan AC masing-masing adalah 10 cm, 12 cm, dan 14 cm. Maka nilai cos dari segi sudut ABC ya. Berarti kalau di sininya cos ABC, yang diambil sudutnya itu ini. Berarti yang ditanyanya itu cos B. Berapa ya? Kita tulis dulu yang diketahuinya. AB itu sama saja dengan sisi C. Sisi C-nya itu 10. BC sama saja dengan sisi A. Sisi A-nya itu 12 cm. Dengan AC. AC itu sama saja dengan sisi B. Sisi B-nya itu 14 cm. Nah, yang ditanyanya itu cos ABC atau si cos B ya. Untuk mengerjakan soal ini, kalian cari rumus aturan kosinus yang memiliki unsur cos B. Rumus yang mana? Rumus yang ini ya, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Nah, ini tinggal pindah ruas saja. Yang tadinya min 2AC cos B, pindah ruas ke sebelah kiri, dan B kuadratnya juga pindah ruas ke sebelah kanan, menjadi seperti ini. Jadinya yang tadinya negatif, pindah ruas jadi positif. B kuadrat yang tadinya positif, pindah ruas jadi negatif. Lalu, karena yang ditanyanya itu cos B, si 2AC-nya suruh pindah nih. Pindah ruas, ini kan posisinya kalau dia nempel artinya dikali. Kalau kali, pindah ruas jadi apa? Jadi pembagi. Jadi cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Nah, tinggal disubstitusiin deh. Berarti cos B sama dengan A-nya berapa? A-nya 12 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 dikurang 14 pangkat 2. Dibagi 2, AC, A-nya itu 12, C-nya itu 10. Gitu. Tinggal dihitung deh, 12 pangkat 2 itu kan 144. 10 pangkat 2 itu 100, dikurang 14 pangkat 2 itu 196. 2 kali 12 kali 10 itu 240. Hasil dari penjumlahan 144 tambah 100 dikurang 196, itu hasilnya 48 ya. Nah, 48 dibagi 240 itu berapa? Kita perkecil aja, sama-sama dibagi 48, karena 240 ini bisa dibagi 48. Berarti 48 bagi 48 kan 1 ya. 240 dibagi 48 tuh 5. Berarti cos B-nya itu hasilnya 1/5 gitu. Oke, lanjut lagi ke pembahasan materi berikutnya, yaitu luas segitiga. Yang kita ketahui kan luas segitiga dapat dihitung dengan menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Selanjutnya, dari rumus tersebut kita akan menurunkan rumus yang menghitung luas segitiga dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Jadi, kalian bisa menghitung luas segitiga tidak hanya segitiga siku-siku, tapi juga segitiga sembarang. Rumusnya seperti ini ya. Jadi luas segitiga sama dengan setengah A, sisi A ya, sisi A dikali sisi B dikali sin C. Ini kalau yang diketahui sisi A, sisi B, dan sudut C. Selanjutnya juga bisa menggunakan rumus setengah sisi A dikali sisi C dikali sin sudut B. Dan satu lagi ada setengah kali B kali C kali sin A. Ini kalau diketahui sisi B, sisi C, dan sudut A. Nah, rumus luas segitiga ini digunakan saat sudut yang diapit oleh dua sisi itu diketahui. Selain dengan rumus ini, kalian juga bisa mencari luas segitiga dengan rumus Heron. Disebutnya rumus Heron ya, yaitu dengan cara akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S kurang C. Dengan S-nya itu setengah kali A tambah B tambah C. Nah, untuk penggunaan rumus ini ya digunakan saat ketiga sisinya itu diketahui. Oke, lanjut saja kita ke contoh soalnya. Contohnya itu, hitunglah luas segitiga dengan A sama dengan 6 cm, B-nya 10 cm, dan sudut C-nya sama dengan 120 derajat. Ini karena yang diketahuinya ada dua sisi dan satu sudut, berarti pakai rumus yang pertama itu ya, yang setengah kali sisi ya, dua sisi yang diketahui dikali sin sudut yang diketahui. Sisinya itu yang diketahui kan A sama B, berarti tinggal disubstitusin aja nih. Setengah, A-nya itu 6, B-nya itu 10, sin sudut C-nya itu 120, berarti sin 120. Kita kalikan setengah dikali 6 dikali 10 kan hasilnya 30 ya. Sin 120 itu setengah akar 3.
Lalu hasilnya berapa? 30 dibagi 2 aja, 15 akar 3 cm persegi. Lanjut, kita ke contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya ini, hitunglah luas segitiga dengan A-nya 7 cm, B-nya 8 cm, dan C-nya 9 cm, ketinggalan cm-nya. Di soal ini, kalian bisa menggunakan rumus Heron ya. Rumus Heron itu kan luas segitiga sama dengan akar dari S dikali S dikurang A, S dikurang B, dikali S dikurang C. Dengan S-nya itu setengah kali A tambah B tambah C. Langsung saja kita cari dulu nih si S-nya, nilai S-nya. Berarti kan setengah, A-nya itu 7, B-nya itu 8, dan C-nya itu 9. Kita hitung, dijumlahkan dulu ya di dalam kurung, terus dibagi 2. 7 tambah 8 tambah 9 itu 24. 24 dibagi 2 itu 12 ya. Nah, lanjut kita ke rumus luas segitiganya. Berarti kan rumus segitiganya ini kan S dikali S dikurang A, dikali S dikurang B, dikali S dikurang C. S-nya itu kan udah dapat nih 12, berarti kan 12 dikali 12 dikurang 7, A-nya 7 ya. S yang ini 12 dikurang B-nya 8, S-nya 12 dikurang 9. Dari sini kita dapat 12 dikurang 7, 5, 12 dikurang 8, 4, 12 dikurang 9 itu 3. Kita kalikan 4 kali 3 aja udah 12. 12 sama 12 kan 144 ya. Akar dari 144 itu 12. Berarti sisa yang di dalam akar itu akar 5. Berarti hasilnya berapa? Luas segitiganya 12 akar 5 cm persegi. Alhamdulillah selesai juga untuk pembahasan materi aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Terima kasih ya sudah menonton hingga akhir video ini. Semoga apa yang kita pelajari di video kali ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.